Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Maka kita harus tahu juga waktu-waktu setan. Kemudian tempat-tempat setan. Harus mengenal bagaimana setan bermuamalah dengan manusia. Kita harus kenal supaya kita bisa menjauhi. Adapun waktu-waktu setan pernah saya jelaskan bahwa waktu setan itu ada 3. Pertama, mendekati waktu maghrib. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa apabila datang menjelang maghrib, idzas tajnahal lailu au kana janhul laili fakuffu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idin. Kata Rasul, apabila mendekati waktu maghrib, ya, menjelang terbenamnya matahari, kata Nabi SAW, tahan anak-anak kalian, jangan main di luar rumah, masukkan ke rumah, kunci jendela, kunci pintu. Itu setan lagi menyebar di mana-mana. Ya, setan lagi banyak di mana-mana. Kenapa? Dikhawatirkan setan akan masuk ke anak-anak kita. Ya, bisa saja kemudian kesurupan dan begitu seterusnya, kan itu. Makanya waktu ini jangan sampai kemudian mengeluarkan anak-anaknya. Ini namanya waktu setan. Ini satu. Yang kedua, waktu setan itu ba'da isya sampai sepertiga malam, panjang waktunya. Ba'da isya sampai sepertiga malam akhir. Ini waktu setan. Makanya Nabi SAW yakrahu nauma qablaha wal hadits ba'daha. Rasul memakruhkan tidur setelah maghrib. Nggak boleh tidur setelah maghrib itu karena ke isya cepat. Ya, nanti bablas maghribnya kan, apa isyanya ya. Kemudian Rasul memakruhkan bicara setelah isya, kecuali ada manfaatnya, entah manfaat dunia atau manfaat akhirat seperti ngaji seperti ini. Tapi kalau tidak ada manfaat dunia dan akhirat, apa sih manfaatnya? Hanya ngobrol, nongkrong gitu, tidak jelas gitu ya. Maka setan akan talau bermain-main tuh dengan orang. Dibuatnya orang kuliner malam-malam, berangkat jam 8, pulang jam 12, sampai jam 12 tidak langsung tidur juga. Baru tidur ketika malaikat turun pula pun tidur. Kan sepertiga malam akhir. Jadi orang itu dilalaikan jangan sampai bangun di sepertiga malam akhir, dan kalau bisa jangan sampai subuh bangun. Itu waktu setan. Ya. Makanya kenapa setan itu di malam hari dia sengaja bawa 3 ikatan. Kemudian datang kepada setiap orang yang tidur, diikat tengkunya 3 kali ikatan. Diikat sama setan tengku kita ini. Kemudian kalau sudah dekat-dekat subuh, maka setan akan membisikkan di telinganya, nim naumatan tawilah, tidur, tidur, malam masih panjang. Padahal udah mau subuh tuh. Itu lagunya tuh. Tidur, tidur, malam masih panjang katanya kan. Coba bayangkan, ya senang aja dia tidur kan. Nah, makanya kata Nabi SAW, kalau dia terbangun wa dzakarallah, langsung dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, 1 ikatan hilang. Kalau dia berwudu, 2 ikatan hilang. Kalau dia sholat, hilanglah semua ikatan sehingga dia menjadi jiwanya baik dan menjadi nasyid, rajin. Rajin. Ya. Rajin itu artinya tidak jadi pemalas. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu setan itu menjelang zuhur, kubalai zuhur, ya sekitar jam 11, setengah 11 sampai jam 12 lah gitu ya. Itu namanya waktu setan. Dari situlah Nabi SAW mengatakan apa? Kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Ya, ya bukan tidur betulan, tidur ya mungkin 10 menit jadilah, walaupun ya sleep chicken. Tidur biasa saja walaupun tak nyenyak gitu. Bahkan menurut penelitian Profesor Amerika itu, orang yang membiasakan tidur siang menjelang zuhur itu
ya antara jam 11 gitu ya, tidur 10 menit jadilah. Walaupun tidak tidur beneran, rebahan-rebahan itu, maka akan dijauhkan dari stroke dan akan diperbaiki jantung, kata mereka. Ya, walaupun nggak diteliti orang, kita yakin bahwa setiap perintah itu ada hikmah. Sami'na wa ata'na, selesai. Ya, artinya sekali-kali gitu. Kita melakukan sunnah ini. Ini disebut dengan waktu-waktu syaitan. Ya. Ada juga waktu-waktu yang kita disuruh untuk isti'adzah. Ya. Kapan itu? Pertama, waktu marah. Ini syaitan masuk ke badan kita. Orang marah itu setannya masuk. Waktul ghadab. Makanya kenapa kata Nabi SAW, apabila engkau marah dalam posisi berdiri, duduk. Kalau masih marah juga, baring. Kalau masih marah juga, wudu. Masih marah juga, sholat. Masih marah juga, tak tahu lah, memang pemarah dia. Artinya sudah macam-macam nih kan. Jadi tahap-tahapan Nabi SAW itu sudah dikasih tahu. Ya. Kemudian yang kedua, waktu syahwat. Waktu ketika orang itu syahwatnya bangkit. Istiadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak-anak muda yang belum kawin, bahaya. Maka disuruh puasa untuk meredakan syahwat. Kemudian juga qabla shalah, menjelang waktu salat. Biasanya setan datang tuh. Kemudian diberatkan kaki melangkah untuk salat. Istiadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang keempat, al-iqdam ala a'malis salihat. Ketika hendak melakukan sebuah kebaikan. Entah mau kerja bakti di masjid gitu ya. Entah mau sedekah, entah mau apa, pokoknya ada saja. Nggak bisa lewat dia, lewat istrinya. Bang, jangan sedekah dulu lah bang. Kenapa deh? Ambillah motor dulu. Kan gitu. Jadi nggak bisa lewat dia, lewat istrinya kan itu. Jadi dia setan itu berusaha, makanya waktu-waktu seperti ini istiadah, termasuk indan naum, menjelang tidur. Makanya Nabi SAW meruqyah dirinya dengan membaca 3 qul, kemudian mengoles-ngoles badannya, mengusap dari atas kepala sampai kaki. Untuk apa? Supaya jangan diganggu syaitan. Makanya Rasul itu memberikan irsyad kepada kita berwudu, ya kan? Sebelum tidur. Kemudian membaca 3 qul, 3 kali diusapkan semua badan. Ya, kemudian kalau kita ingin bertasbih, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, kan gitu ya. Baca ayat kursi. Maka orang yang sebelum tidur seperti ini, ikhwan, saat tidur itu malaikat akan ada di samping kiri kanan kita. Setiap kita guling ke kiri, maka malaikat sebelah kiri akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang. Kalau berguling lagi ke kanan, malaikat sebelah kanan ngomong gitu juga. Sampai dia bangun. Coba bayangkan. Seandainya Allah takdirkan dia meninggal dalam posisi dia sedang didoakan malaikat, ya kan? Tapi kalau nggak berdoa ya samping kirinya setan lah. Apalagi dibuat mimpi-mimpi buruk lagi, mimpinya jatuh dari atas ranjang. Baik, masyaallah muslimin